Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha menatap, yang tahu persis semua niat di balik perbuatan kita, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Karena sehebat apapun amal, kalau tidak ikhlas tidak diterima. Dan semoga Allah yang maha tahu perilaku kita benar-benar menjauhkan kita dari sifat sombong, takabur. Sebab Allah menjanjikan la yadkhulul jannah, tidak bisa selamat menjadi pewaris surga jikalau di dalam hatinya ada sebesar zarrah saja takabur, sombong. Dan semoga Allah melindungi kita dari penyakit dengki, iri. Karena dengan kedengkian akan membakar habis, menghanguskan semua amal kebajikan yang kita kumpulkan. Dengan kata lain, saudara-saudaraku, semoga Allah memberikan kepada kita qalbun salim, hati yang bersih, selamat. Karena yang bisa berjumpa dengan Allah ternyata bukan orang yang banyak amalnya saja, bukan orang yang hebat ibadahnya, tapi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari yang tiada manfaat harta ataupun anak kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih dan selamat. Maka di penghujung rangkaian dakwah kita, bagaimana meraih sukses membangun negeri dengan satu hati, membangun negeri dengan kiat 7B. B yang ketujuh adalah bersihkan hati selalu. Masih ingat? B yang pertama, beribadah dengan benar. Siapapun yang ingin sukses, pertanyaan pertama, apakah saya sudah beribadah dengan benar atau tidak? Karena orang yang tidak punya ibadah bagai bangunan tanpa fondasi, pasti roboh. Diberi genteng bagus, roboh. Diberi kusen bagus, roboh. Orang yang tidak punya ibadah dengan baik, tidak punya keyakinan, goyah dan roboh. B yang kedua adalah kalau ingin sukses, pertanyaannya berakhlak baik. Karena kunci kesuksesan ibadah seseorang, salah satu alat ukurnya adalah akhlak. Kalau seluruh masyarakat Indonesia berjuang akhlak baik, suami selalu rindu istri yang akhlaknya baik. Betul? Sudah menikah belum? Belum. Ingin yang berakhlak seperti apa? Pasti ingin yang berakhlak baik. Sayangnya wanita berakhlak baik juga tidak mau kepada laki-laki berakhlak jelek. Betul kan ibu-ibu? Oh, mbak-mbak, teteh-teteh, jangan salah pilih. Laki-laki berakhlak baik menikah dengan wanita berakhlak baik, rumah tangga insya Allah sakinah. Yang ketiga, B yang ketiga adalah belajar dan berlatih tiada henti. Mengapa? Karena setiap hari masalah berubah, kebutuhan berubah. Bagaimana mungkin segala yang berubah disikapi dengan kemampuan yang tidak berubah? Orang yang kemampuannya tidak berubah karena lambat belajar, lambat mengembangkan kemampuan dirinya, cirinya dua khas sekali, yaitu selalu mengandalkan emosi dan meningkatnya tensi. Kalau orang kurang ilmu, jatuhnya ke otot lagi, kekerasan lagi, kekerasan lagi. Di negeri yang kita cintai, negara kita ini, banyak terjadi kekerasan.
kriminalitas yang terus grafiknya meningkat ini mencerminkan tingkat kearifannya kurang. Bahkan kita lihat tidak hanya rakyat jelata yang sibuk dengan main otot. Kalau suatu saat bangsa kita banyak belajar, maka tidak punya waktu untuk membuang-buang tenaga, waktu bermain-main dengan kekerasan yang tidak menjadi solusi. Makanya kalau punya suami kurang ilmu nantinya emosional. Jangan pilih suami kurang ilmu. Jadi, pilihlah suami yang berilmu, begitulah ya. Tenang ya, kalau saudara ingin dipilih, ya, tingkatkan, belajar. Investasi kita adalah belajar dan berlatih. Yang keempat apa? Bekerja keras dengan cerdas. Kita tambah ilmu, kerja keras kita cerdas. Setiap kali berbuat jadi pahala, setiap kali bekerja jadi nambah baik citra diri kita. Setiap kali kerja tambah saudara, tambah ilmu, tambah orang merasakan manfaat dari kerja kita. Itu orang yang cerdas. Tidak harus kita menjadi, bahkan bukan tidak harus, tidak boleh terpikir saja untuk licik. Apa licik? Apa tidak jujur? Uang dapat, nama hancur. Uang kita jadi haram. Orang memusuhi kita, bodoh luar biasa. Orang yang mencuri, termasuk para koruptor, maaf, bodoh luar biasa. Dia tidak mendapatkan apapun selain hancurnya nama, hancurnya barokah harta, hancurnya kepercayaan orang, hancurnya persahabatan. Naudzubillahi min dzalik. Walaupun gerak berenteng, kedudukan tinggi, tapi tidak termasuk cerdas. Boleh saja nilainya A, tapi hanya nilai yang A. Akalnya tidak cerdas. Karena orang cerdas, dia selalu berbuat sesuatu yang multi efek dunia dan akhirat. Yang kelima, ayo bersahaja dalam hidup. Akibat kita punya ilmu, kerja kita bagus, kan Allah menitipkan rezeki kepada kita lebih dari memadai. Nah, kita bisa simpan dan sebagian kita gunakan untuk B yang kelima, yaitu bersahaja dalam hidup. Dan B yang keenam adalah bantu tetangga, bantu sesama. Nanti kita tuh akan bergerak terus. Setiap orang maju, cirinya adalah dia memajukan keluarganya, memajukan sanak saudaranya, memajukan tetangga-tetangganya, kerabat-kerabatnya. Jadi maju bergerak, dan dia maju, dia juga memajukan. Maka terjadilah pergerakan yang luar biasa di Indonesia ini. Suatu saat insya Allah boleh saja bermimpi, tidak ada yang melarang, betul tidak? Jangan sampai melesat maju sendiri, sanak saudara sakit hati, tetangga iri dengki, dan yang lain malah memaki. Naudzubillahi min dzalik. Kesuksesan adalah dengan menyukseskan orang lain. Tetapi sehebat apapun kesuksesan yang kita raih, tidak ada artinya kalau kemudian kita menepuk dada. Ya inilah, beginilah kalau saya ini orang sukses ya. Semua karena saya yang menolong. Hilang itu pahalanya. Ibu juga begitu. Hei, siapa yang hamil? Siapa yang melahirkan kamu? Siapa yang menyusuimu? Saja hilang pahalanya. Karena ria. Maka B yang ketujuh yang kita bahas pada malam ini, sebagai penghujung dari 7B adalah bersihkan hati selalu. Karena kalau hati kita terkena penyakit sombong, takabur, ujub, merasa lebih dari orang lain, ria, senang pamer, atau minder, itu sebaliknya juga penyakit itu, minder. Atau misalkan iri, orang lain maju, dengki, maka amal-amal kita bisa hancur. Kesuksesan hanya dimiliki oleh orang yang qalbun salim, orang yang berhati bersih. Nah, saudaraku, maka kalau bangsa ini hatinya bersih, apalagi sebentar lagi pemilu, tidak ada berantem-berantem begitu. Aneh, saya kadang-kadang aneh kalau nonton TV ya. Kenapa sih harus iri dengki? Allah yang membagikan rezeki, kita yang dongkol. Jangankan satu negeri, sekeluarga saja adik kakak beda-beda rezeki. Betul tidak?
Kan kita sekeluarga beda-beda. Kakak kurang uang, adiknya banyak hutang. Ini jadi mirip kalau ini. Seperti ukuran kaki, kita kan beda-beda, apa perlunya kita iri kepada kaki orang lain. Kita nomor 37, teman nomor 42, jangan sekali-kali dengki kepada sepatu nomor 42. Karena tidak cocok. Nanti banyak bagasinya itu di belakang. Nah, ternyata di dalam Islam, kebersihan hati merupakan ciri orang yang sukses dan bahagia. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan jiwanya, dan sangat merugi orang yang mengotorinya. Apa saja kira-kira penyakit yang ada di negeri ini? Penyakit kita yang harus kita waspadai. Satu, apa? Apa kira-kira? Sombong. Petantang. Apalagi nih besok pulang kampung. Itu kadang-kadang jadi sombong. Pulang kampung, ria, segala dipamerkan. Ada yang pamer harta, mobil, diganti sebelum pulang kampung. Ada yang dicat baru. Ada yang rental tapi diaku-aku. Baik, sesudah ini kita akan lanjutkan dengan apa saja yang harus kita waspadai minimal besok ketika Idul Fitri. Jangan sampai jerih payah kita 1 bulan, ternyata bobol hanya dalam beberapa detik saja. Karena kita salah berhitung tentang sikap kita sendiri. Ingat, semua perilaku tergantung suasana hati. Kalau hati sedih, tidak, itu sedih mesti hatinya, ya. Kecuali ada yang sedih ketawa, itu ada masalah dengan hatinya. Kalau kita sedang gembira, alhamdulillah, itu hatinya gembira. Ada juga orang yang sedang marah, tidak, itu marah. Yang jatuh cinta juga ada gejalanya. Fall in love. Pelan jalan tuh ya. Apalagi kalau di pantai itu dia maunya lari itu pelan. Lebih banyak kejar kupu-kupu. Misalkannya di kamar tuh bikin kuping gajah, dicolok pakai tusuk sate. Ya, ini gejala-gejala jatuh cinta. Semua terekspresi. Sayangnya banyak orang yang menghadapi Idul Fitri sibuk menata penampilan, sibuk menata bolu, sibuk menata ketupat, sibuk menata taman, tapi jarang sibuk menati. Padahal inilah tanda kesuksesan dari perjuangan kita selama ibadah Ramadan, yaitu orang yang berhasil mengendalikan hati sehingga memiliki qalbun salim, insyaallah. Baik, pemirsa yang budiman, apa sih enaknya berhati bersih? Oh, kalau orang hatinya bersih, pikirannya juga jernih, nggak ruwet. Kalau kita sudah main dongkol, sebel, ruwet pikiran tuh. Rencana jahat, rencana jelek, rencana menjatuhkan, dan itu mencuri waktu kita. Nggak suka dengar nasihat, nggak suka dengar pendapat, itu juga merusak potensi maju kita. Tapi kalau hati bersih, pikirannya teh jernih, enak. Bila hati kian bersih, berpikir pun selalu jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, dia jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, bagus, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bagus, semangat. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Enak, pikiran jernih, informasi nasihat diterima, makin cerdas. Tidak punya waktu pikiran jelek, efektif untuk menyelesaikan masalah. Badan pun detak jantung normal, metabolisme tubuh
normal. Jadi cenderung lebih sehat orang yang berhati bersih. Nggak ada stres. Nggak ada. Bludruk. Nggak. Tenang. Cool. Raut muka cerah. Kepaksa adik cerah-cerah supaya kelihatan ada bersih hatinya. Senyumannya itu dalam sekali ya. Karena dari hati tembus ke hati. Beda dengan yang senyuman supaya barang laku. Beda dengan senyuman yang diwajibkan oleh atasan. Tapi kalau orang berhati bersih, senyumannya tuh mantep. Pernah ada seorang Swedia nonton acara TV. TV-nya berbahasa Indonesia. Tidak sengaja orang Swedia ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi ketika melihat seorang penceramah, dia heran. Begitu tersentuh sekali. Dia berbicara dengan hati. Dan ketika doa dia tidak mengerti, tapi ikut menangis. Katanya itulah kekuatan hati. Walaupun tidak dimengerti, pancarannya powerful. Punya daya sentuh, daya gugah, daya rubah. Begitupun perkataannya. Seorang ibu yang bersih hatinya, kata-kata itu, aduh, ke anak tuh, ke suami juga didengar. Nggak ada rekayasa. Kata-kata tidak perlu. Kalau lahir dari hati yang bersih, seperti lahar yang keluar dari kepundan menggelegak, nggak ada yang bisa nahan. Bagus saja. Nah, makanya nanti oleh-olehnya tuh kalau hati bersih bicara tuh enak. Kalau hati makin bersih, prestasi juga mudah diraih. Karena apa? Waktunya efektif. Tidak ada waktu untuk dengki. Orang lain sukses, dia senang. Kesuksesan orang bahkan memompa kesuksesan dia karena belajar dari orang sukses. Tidak ada dengki. Kalau dengki kan sebaliknya. Orang dapat rezeki, dia orang dapat naik rezekinya, dia naik tensinya. Ya, orang nambah rezekinya, dia nambah penyakitnya. Begitulah. Tidak punya waktu kalau si dengki itu. Tapi kalau orang bersih hati, dia disukai. Akibatnya dia enjoy dengan lingkungannya. Masya Allah. Makanya orang yang ingin sukses dan bangsa ini bisa sukses kalau berawal dari kebersihan hati. Nabi Muhammad itu orangnya bersih hatinya tuh. Pemaaf, tidak ada niat ria, tidak sombong walaupun kedudukannya tinggi, tidak minder karena keterbatasan kesederhanaannya. Beliau sayang sekali ke tiap orang. Jadinya orang yang ketemu beliau tuh lihatnya aja, aduh, rindu bakal ingin ketemu. Tapi kan kalau orang yang nyebelin boro-boro rindu. Ketemu juga kok gak sakit-sakit, kan begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, oleh-oleh kita di bulan Ramadan untuk kembali ke kampung halaman adalah jaga kebersihan hati. Sedap sekali. Katanya begitu. Masih belum. Makanya ceramah ini tuh supaya termotivasi saja. Menjadi orang yang berusaha membersihkan hati. Karena hati tidak bisa disentuh kecuali hanya oleh hati lagi. Baik, silakan. Ada pertanyaan berkaitan Idul Fitri besok atau pertanyaan apa saja, silakan. Mungkin besok kan karena Lebaran seharusnya kita memang saling memaafkan segala macam. Cuman kadang dalam kehidupan itu ada orang yang bikin dendam ke kita sakit hati banget segala macam. Sehingga pas dia minta maaf ke kitanya tuh jadi yang maafinnya basa-basi aja gitu. Memaafkan tapi nggak melupakan. Nah itu memaafkan tapi tak melupakan. Boleh kita bahas ya. Hanya basa-basi, mungkin begitu ya. Baik. Memang normal hati terluka, normal. Kita bukan terbuat dari baja. Kalau hatinya bebal, kita nggak terluka, kapan dapat pahala memaafkannya? Sakit hati normal, sebel normal. Yang jadi tidak normal kalau hidup kita diperbudak oleh sakit hati, sehingga waktu kita tercuri, dendam kesumat. Lihat dia, sebel banget ya centil menyelang. Kata-kata, wajah langsung memetot, petot namanya.
Nggak enak pas makan ketupat. Lihat tuh, ambil ketupat 3. Dasar orang kelaparan. Dia enak makan, kita nggak makan, hanya dia kaget sendok mana ketelan nggak kerasa. Capek. Apa untungnya? Setiap kali kita benci kepada orang lain, waktu kita tercuri. Betul tidak? Kehidupan kita jadi terbatas, tidur jadi tak nyenyak, rugi. Makanya berjuanglah, hapuskan. Bahkan kalau bisa, maafkan orang lain sebelum minta maaf. Dia nyakiti hari ini, malamnya, ya Allah, saya tidak mau tidur dalam keadaan dendam. Saya maafkan teman saya ini, ya Allah. Maaf ya, masih agak emosi, ya Allah. Rob, berikan saya kelapangan hati untuk bisa memaafkan. Dia juga sama-sama hamba-Mu, ya Allah. Latih senyum yang tulus. Kalau bisa, saya maafkan saya ya. Saya juga sama, lebih banyak dosanya. Doakan kebaikan bagi dia, kirim makanan spesial, lambat laun hilang. Jangan biarkan hati kita larut dalam kedendaman. Kita merugikan diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ingat, kebaikan kembali kepada pembuatnya. Demikian pula keburukan. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Ini menjelang Lebaran ini besok, kan di Malang Daguyan suka banyak fakir miskin yang ke rumah gitu ya. Sekali, 2 kali itu kita mau bagiin, tapi berikutnya kok udah perasaan udah pernah gitu. Udah pernah. Udah kok nyoba-nyoba lagi gitu. Kan jadi akhirnya timbul rasa jengkel. Nah, itu gimana caranya mengatasinya? Iya. Kita kadang-kadang ada alasan, minta-minta terus. Nanti dia jadi kebiasaan. Bener nggak itu teh? Takut orang kebiasaan atau sayang duit kita keluar? Ketemu di perempatan, dia mah tiap hari juga ada di sini. Dia sebetulnya udah kaya tuh, hanya dia nggak ngaku. Bener gitu? Atau karena kita aja pelit sayang uang? Harusnya yang pertama kali kita bobol kikirnya dulu. Baru sesudah itu kita perbaiki orangnya. Ya. Nah, kalau kita sudah bobol dari kepelitan kita, kita udah enak ngasih, kita renungkan, apakah manfaat sikap saya ini bagi dia, bagaimana cara membantu dia. Nah, ini beda urusannya, ini nggak akan sebel. Kalau kita pelit, itu sebel jadinya sama dia, kepada dia. Tapi kalau kita sudah bobol dari kepelitannya, malah kita ingin sedekah yang lebih tinggi dari nilai uang, adalah membantu dia lebih produktif. Nah, begitulah. Nabi Muhammad dulu ada yang minta, kasih, ketiga kalinya. Punya apa di rumah? Saya punya tikar, bawa tikarnya ke sini. Terus dilelang, uangnya dibagi 2. Nih buat beli bahan makanan, ini untuk membeli kapak. Nanti cari tiangnya, dipasangkan oleh Rasul gagang kapak, jangan kembali ke sini sebelum kau ikhtiar. Dia babat, dia jual, akhirnya dia punya makanan dan punya usaha. Tapi lihat apa yang dilakukan Rasul, membantu melelangkan tikarnya, membantu memasangkan kapaknya, membantu memotivasi. Nah, kita kadang-kadang tidak suka, tapi bantuan kita dalam bentuk apa? Kan kita juga suka minta-minta ke orang tua, ya. Buat ngegaya aja kita minta, Mama, minta duit beli rokok, buat ngegaya itu. Dasar inilah namanya, ya. Baik, silakan. Ada lagi? Begini, bagaimana misalnya kita menjaga kebersihan hati dalam menghadapi orang tua kita, misalnya pada saat Lebaran besok ingin sombong atau pamer atau masih ada iri hati. Oh. Ini kadang suka terjadi ya, kalau mau pulang kampung tuh, waduh, ini orang lain mas 10 malam terakhir tuh iktikaf di masjid, ini berdesak-desakan iktikaf di mall. Orang lain mah malam hari teh menjerit minta ampunan kepada Allah, dia menjerit minta vanili, telur, ya. Neneng, di mana telur? Itu teh 1/3 malam terakhir. Nah,
Saudaraku, bagaimana kalau ibu seperti itu? Tentu saja jangan disikapi dengan sikap konfrontatif. Ibu memalukan, ibu tak apa-apaan, namanya ibu etalase, sekali pakai kayak gini, saya tidak suka mama seperti ini. Kamu kurang ajar. Jadi itu pada baru mau sholat id. Tidak sedikit itu yang mau berantem. Jangan. Mama teh cantik sekali kalau pakai perhiasan. Tapi pernah ada yang ngebisikin, waktu perhiasan mama lebih sedikit katanya lebih menawan. Masa? Dibukain begitu ya. Mama waktu pakai baju merah, kata para tetangga, manis sekali. Kelihatan lebih langsing. Nah, yang merah itu yang lebih sederhana daripada yang berengeng, ini rendahnya saja sampai ke jempol-jempol misalkan. Jadinya puji, tapi pujian yang lebih baik diberikan kepada kesederhanaan gitu. Nah, di negeri kita tuh termasuk negeri yang pelit muji. Katanya di Indonesia ini ya adalah negara, ini juga nasihat dari adik saya A katanya. Tahu nggak A? Di Indonesia tuh kita tuh pelit sekali untuk muji. Rasanya nggak rela saja kalau ada yang dipuji itu. Nggak tahu kenapa. Kita mah kalau tepuk tangan juga hanya basa-basinya. Wajah ada penyanyi udah bagus ya. Ini teh tidak menunjang wajah. Mau muji jarang, udah ngepel seisi rumah. Lihat ujungnya. Kenapa ujungnya enggak? Bayangin, satu ubin itu yang enggak. Padahal itu satu lapangan sepak bola dipel. Enggak dipuji itu yang gedenya, yang ujungnya saja yang dihina. Nah, makanya kalau mau ngoreksi juga puji. Pak, Papa tuh janggut bagus sekali Pak. Apalagi kalau lebat. Tapi kan Bapak tahu sendiri, Allah memberikan hanya 3 lembar janggut. Nah, coba koreksi dengan memuji ya, dan hindari sekuat tenaga mencaci. Pokoknya lah, jangan pernah mencaci sebelum bisa memuji dengan proporsional. Coba latihannya. Baik, yang keberapa ini pertanyaan yang keempat, silakan. Gini, selama bulan Ramadan ini kan kita dilatih ya, digembleng hati kita lebih maksimal dalam beribadah, maksimal juga dalam beramal. Lingkungan juga mendukung itu, siaran TV, diskotik ditutup. Sekarang pertanyaannya, bagaimana setelah Ramadan ini lewat, lingkungan udah berbeda, gimana caranya kita bisa tetap meningkatkan, minimal mempertahankan prestasi selama Ramadan? Baik, saudaraku sekalian, kan Ramadan setan diikat, tapi kenapa Ramadan juga masih banyak yang berbuat maksiat? Nah, ini berarti sudah terlatih ya. Seperti Mike Tyson, pelatihnya diikat, tetap aja bisa tinju ya. Saudaraku sekalian, kenapa sih Allah menciptakan Ramadan? Ramadan itu kan masa pelatihan pengendalian diri. Orang itu kan celaka tuh nggak pernah oleh orang lain. Celaka tuh oleh dirinya sendiri akibat tidak terkendali. Coba, mata jelalatan, lihat acara-acara dari mata kan turun ke hati, terus ke lutut. Saya baca di media sekarang pemerkosaan meningkat 100% katanya. Kenapa? Rata-rata para pemerkosa itu menonton tayangan-tayangan yang menggairahkan. Makanya sepulang ke Ramadan tidak acara TV tidak akan kuhancurkan diriku hanya karena pandangan seperti ini. Berani mengendalikan diri, lolos pengendalian mata, telinga. Katanya itu begini ya, pejabat itu. Tidak, saya bukan jaksa. Saya bukan intel. Saya bukan hakim, saya bukan polisi. Bukan urusan saya. Saya tidak mau kotori hati dengan informasi selintas. Repotnya kan kita tuh cenderung percaya kalau dapat informasi. Tidak sedikit itu tamu yang datang ke saya, benar kan nikah lagi? Benar kan? Benar kan itu sudah maksa itu. Benar kan poligami kan? Kan itu udah kemakan itu. Gak nyangka ya. Gak nyangka tuh udah nyangka itu ada di.
Kita sering kemakan oleh informasi selewat. Makanya jangan percaya kepada omongan orang sebelum dibuktikan. Latihan mengendalikan mulut, latihan mengendalikan keinginan, latihan mengendalikan amarah. Harusnya gol itu. Dan sesudah ini kita tinggal benar-benar menjadi seorang yang terlatih. Saran AA, ingat kuncinya adalah ilmu. Ya, tanpa keilmuan yang memadai memang berat sekali. Karena segala sesuatu bergantung ilmu. Penuntun amal kita bukan ustaz. Penuntun amal kita bukan guru. Penuntun amal kita adalah ilmu. Yang kedua adalah lingkungan. Tetap cari lingkungan orang-orang soleh. Kalau di TV banyak tontonan negatif, aduh jangan ditonton. Ya, anjuran saya itu dunia binatang, bagus sekali itu. Ya, walaupun tidak berpakaian, tidak merangsang, gitu ya. Bahkan akan menambah wawasan tentang bagaimana Allah menjamin hamba-hambanya. Tontonan yang baik, lagu-lagu juga coba yang baik ya. Kalau misalkan dalam keadaan sendiri, jangan lagu-lagu yang sia-sia. Boleh bernasib sebuah lagu ya, nasid ini ya. Saya lihat ada seorang supir waktu itu nangis, supir angkutan umum karena disetelkan nasid ini. Nasidnya begini, bukan penyanyi ya. Buta hati lebih berbahaya, buta mata tidak nampak dunia, buta hati tidak nampak kebenaran, buta hati ditipu nafsu dan syaitan, bahkan dilupakan saja semua orang rasa bangga dengan dosa. Bila menyebut neraka, tidak terasa akan gerunnya. Bila menyebut surga, tidak terasa akan nikmatnya. Itu menunjukkan jiwa kita mati atau buta. Ya, bisa direnungkan. Barang siapa yang tidak merasa gentar akan dosa, tidak takut akan neraka, tidak terpukau akan surga, ciri-ciri hatinya mati buta. Saudara-saudaraku, seluruh penjuru tanah air, 30 hari sudah kita jalani upaya kita untuk menggapai kedudukan yang lebih baik di sisi Allah. 30 hari pun kita telah jalani agar kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih barokah. Hari esok berarti hari di mana kita membuktikan pribadi-pribadi yang harusnya sudah berubah. Sepatutnya besok kita tampil menjadi pribadi-pribadi yang menawan, seperti seekor ulat yang masuk ke dalam kepompong dan ketika keluar tampak menjadi kupu-kupu yang amat indah. Sepatutnya besok kita tampil dengan akhlak terbaik kita, dengan raut muka yang seperti yang dibimbing Rasul, cerah, jernih, dengan pikiran yang tidak kotor, tidak licik, tidak keruh. Juga dengan tutur kata, kita pilih kata-kata terbaik yang kita jamin kebenarannya, kata-kata yang tidak melukai hati,
kata-kata yang penuh makna dan manfaat. Besok pun kita buktikan bagaimana penghormatan kita kepada orang tua harus lebih lagi. Kepada tetangga, sanak saudara, berlomba-lombalah menjadi pribadi-pribadi yang indah. Mengapa? Karena bukti dari diterimanya amal seseorang adalah berubahnya menjadi pribadi yang lebih indah. Marilah kita tutup penghujung perjumpaan kita kali ini dengan bersama-sama membaca beberapa ayat-ayat Al-Quran, zikir yang sederhana. Allah Maha dekat sehingga tidak usah terlalu keras. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai saudaraku, marilah sejenak kita menafakuri perjalanan hidup kita. Allah yang Maha Agung, Maha menatap segala-galanya. Dia Maha tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah Maha tahu setiap maksiat yang kita perbuat. Allah Maha menyaksikan setiap dosa yang kita lakukan. Allah Maha tahu aib-aib yang kita sembunyikan. Hari berganti hari. Umur kita kian sedikit, tetapi dosa kita kian banyak. Wahai saudara-saudaraku, hidup di dunia hanyalah mampir. Mampir sebentar saja. Sudah banyak orang-orang yang seusia dengan kita sudah pulang terlebih dahulu. Kita tidak tahu tinggal berapa lama lagi umur yang tersisa. Yang pasti, satu desah nafas kita adalah satu langkah menuju kubur. Wahai saudara-saudaraku, andai suatu saat waktu kita telah tiba untuk meninggalkan dunia ini, kita harus siap
karena kita tidak bisa menolaknya sama sekali. Mungkin malaikat maut menjemput kita di rumah, mungkin di jalan, mungkin di rumah sakit. Tapi kita harus berjuang agar saat kematian kita tidak berada di tempat maksiat. Betapa banyak yang kita dengar orang yang mati di tempat zina, ada yang mati di tempat nista, ada yang mati dengan sekujur tubuh penuh dengan harta haram. Hati-hatilah saudaraku, kita harus berjuang menjauhi tempat-tempat hina dan nista, karena siapa tahu malaikat maut menjemput. Alangkah indahnya jikalau saat kematian kita tiba, kita benar-benar sudah siap. Alangkah indahnya jikalau malaikat maut merenggut nyawa kita, Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Orang tua bahagia memiliki anak seperti kita. Tua sudah kita bahagiakan. Alangkah indahnya jikalau saat kematian datang tiada hutang piutang. Bahkan saat kematian tiba, lisan kita sedang basah menyebut nama Allah. Mudah-mudahan itulah husnul khotimah yang kita rindukan. Baik saudaraku, marilah kita kenang jua orang yang paling berjasa bagi kita, ibu bapak kita. Seharusnya hidup kita di dunia berada di barisan yang paling depan untuk membantu orang tua kita mulia dunia akhirat. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita bisa menatap wajah orang tua. Andai kata kematian menjemput ibu bapak kita, kita pasti sedih. Andai kata kita belum membahagiakannya. Andai kata ibu sudah berbaring menjadi mayat, bapak sudah terbujur kaku, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, merasakan belayan dan perhatiannya. Andai kata kain kafan sudah membungkusnya, kita tidak akan lagi bisa menatap wajahnya, tidak lagi bisa membawakan oleh-oleh atau memijat kakinya. Andai kata ibu bapak kita sudah diusung keluar dari rumah, masuk dalam liang lahat, tanah menimbunnya, kita tidak akan bisa lagi melihat dirinya. Paling hanya batu nisan atas nama ibu bapak kita yang kita raba. Pulang ke rumah, hanya tinggal foto di dinding, atau mungkin daster ibu di kamar, atau sepatu ayah. Apakah orang tua kita bahagia memiliki anak seperti kita? 9 bulan kita dikandung ibu, berdiri sulit, berbaring sakit, berjalan berat, tapi ibu tersenyum saja, dibelai setiap waktu, walaupun muntah. Ayah bekerja keras agar kita tumbuh menjadi janin yang sehat. Ketika akan lahir, seperti sudut antara hidup dan mati, meregang nyawa, bersimbah darah, air mata, keringat, mempertaruhkan hidup. Tapi ketika kita terlahir, seakan sirna segala sakit. Di dekatnya diri kita, dihitungnya jari kita, diciumi. Maha suci Allah yang menciptakan kasih sayang orang tua. Wahai Allah yang Maha Agung,
Ampuni jikalau selama ini kami melupakan-Mu. Engkau selalu mengingat kami, tapi kami hampir selalu lupa padamu. Ampuni jikalau kami meremehkan kasih sayang-Mu, malah kami lebih memburuk kasih sayang manusia, mengabaikan cinta-Mu. Ampuni ya Allah, jikalau nikmat yang Kau berikan tiada kami syukuri, bahkan kami gunakan untuk berkhianat kepadamu. Ya Allah, Maha yang Maha mendengar, ampuni lumuran dosa yang melumuri sekujur tubuh ini. Dosa mata kami yang jelalatan melihat yang Kau haramkan. Dosa telinga kami yang gemar mendengar aib dan kemaksiatan. Dosa mulut kami yang tidak sedikit berdusta, mengingkari janji, bahkan menzalimi orang-orang yang mengasihi kami. Ampuni ya Allah, jikalau tubuh ini pernah mendekati zina, atau ada di antara hamba-hamba-Mu yang tubuhnya berlumur maksiat zina yang nista. Ampuni Rabb, jikalau di tubuh ini ada makanan haram, dari hasil harta haram, minuman haram, obat-obatan haram. Ya Allah, jadikanlah di penghujung bulan penuh barokah ini Engkau bersihkan sebersih-bersihnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allah, kami ingin bisa pulang kepadamu ya Rabb. Kami tidak mau hidup ini gagal ya Allah. Bimbing kami, jangan biarkan kami tersesat. Jangan biarkan kami terjerumus dalam perbuatan maksiat. Jangan biarkan kami tenggelam dalam lumuran dosa ya Allah. Jangan biarkan kami hanyut dalam nafsu. Bimbing kami ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi orang yang soleh, solehah, menjadi jalan kebahagiaan, kemuliaan bagi orang tua kami, pendahulu kami, menjadi jalan kemuliaan, kebahagiaan bagi guru-guru kami, juga menjadi jalan kemuliaan bagi rumah tangga dan keturunan kami. Ya Allah, kuatkan iman kami, jangan biarkan kami goyah. Muliakan akhlak kami ya Allah, sehatkan lahir batin kami. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khasi'an. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi saqatil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara yang pernah menyakami. Ampunilah orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami. Hidupkan hati kami dengan kasih sayang terhadap makhluk-Mu ya Allah. Hidupkan hati kami dengan amal yang selalu tulus karena-Mu. Dan hidupkan hati kami dengan cinta dan rindu kepadamu ya Allah. Duhai Allah, selamatkan hamba-hamba-Mu sebanyak-banyaknya. Selamatkan negeri ini ya Allah. Selamatkan bangsa ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang berhati bening, yang berakhlak mulia, yang dapat membimbing kami mulia di sisi-Mu, mulia di dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang budiman, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima amal-amal kita, juga saum kita. Saya atas nama pribadi yang masih sangat banyak kelemahan, kekurangan dan kehinaan, mohon maaf kepada saudara-saudaraku di seluruh penjuru tanah air. Semoga kekurangan yang ada menjadi ladang amal untuk dimaafkan dan diperbaiki. Walhamdulillah, selamat menikmati jamuan Allah di bulan Syawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.